Terima kasih Anda masih menyaksikan aksi. Insya Allah berkah. Ya, Sekarang waktunya lumayan kita ya, sahur cepet-cepet itu berasa. berasa ya. Ya. Oke, masih ada satu peserta lagi yang akan menjawab pertanyaan dari penonton yang hadir di sini. Ya, ini adalah tantangan yang luar biasa. 3 peserta hari ini mendapatkan kesempatan tampil 2 kali. Yang pertama adalah mereka memberikan tausiah sesuai dengan yang mereka siapkan. Tapi di penampilan kedua, mereka harus menjawab pertanyaan dari penonton di sini dalam bentuk tausiah. Oh siap, oke kita panggilkan peserta terakhir, Nada. Bandung, Nada. Iya, ini dia Nada Mana dari Bandung. pendukung Nada Bandung? Iya, Nada siap untuk menjawab pertanyaan? Siap ya Nada? Iya. Tadi Hari dan juga Nabila alhamdulillah cukup lancar. Iya. Untuk itu penonton yang ada di sini sudah disiapkan pertanyaan untuk Nada. Iya, siapa yang mau bertanya? Saya. Siapa yang mau bertanya? Saya. Siapa yang mau saya? Tidak. Ya, sekarang boleh laki-laki lah. Tadi udah 2 perempuan. Oh iya, betul. Ya. Laki-laki itu silakan. Mas, ya yang di samping, ya itu yang berdiri silakan. Boleh ditiup, emangnya kopi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya kepada Nada. Sekarang ini kan banyak terjadi kasus-kasus pembunuhan seperti yang beredar di berita-berita. Sebagai contohnya yang sedang trending topik saat ini, kasus pembunuhan Angelin. Bisakah Nada menjelaskan dan memberikan himbauan kepada saya dan masyarakat agar kasus-kasus tersebut itu bisa diminimalisir dari negeri kita tercinta ini? Iya. Oke, begitu aja. Namanya siapa Mas? Muhammad Sobri dari Cilacap. Oh Cilacap, oke. Oke. Ya. Terima Baik. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Mengangkat terjadi di kasus masyarakat. yang benar-benar sedang hangat diperbincangkan. Ya. Tahu kan kasus Angelin tahu? Iya, Yang dibunuh. Iya. Ya, Baik. yang di Bali itu ya. Ya. Sudah bisa dibayangkan apa yang akan disampaikan? Pertanyaannya Insyaallah. 5 menit. Ya, Dijelaskan dalam bentuk tausiah ya. Sudah siap? insyaallah. Ya. Walaupun juri di sini baru ada 2 tapi mereka menyaksikan belakang sambil sahur. Sampai soalnya. sahur ya. Ya. Untuk Nada 5 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Mungkin sekarang memang sedang tren banget kasus pembunuhan ya Ibu. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidina fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Ya. Sahabat aksi rahimakumullah, dalam firman Allah di atas mengatakan, dan barang siapa yang membunuh seseorang secara dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam. Dan ia kelak akan selama-lamanya di dalamnya. Karena Allah murka, Allah akan melaknatnya dan memberikan azab yang sangat besar untuknya. Sahabat aksi rahimakumullah, manusia adalah makhluk yang mulia. Bahkan bisa lebih mulia daripada malaikat. Manusia bisa menjadi hina, bahkan lebih hina daripada binatang. Allah mengaruniakan nafsu kepada manusia agar kita bisa menstabilkan pikiran dan hati kita. Tapi terkadang zaman sekarang manusia malah terjebak dengan nafsu yang tak terkendali yang akhirnya mengakibatkan pembunuh. Apa katanya Bu?
Pembunuhan. Seperti yang kita lihat realita zaman sekarang ya. Kasus pembunuhan Angelin ya Bu. Bahkan ada suami yang tega memutilasi istrinya sendiri. Bahkan ada anak yang tega membunuh seorang ayahnya cuman karena hal yang sangat sepele. Na'udzubillahi min dzalik. Pesan dan solusi dari saya, dekatkanlah diri kita kepada Allah. Ingatlah selalu kepada Allah. Karena Allah berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tentram, betul? Otomatis jika hati kita menjadi tentram, nafsu yang tak terkendali pun akan hilang. Betul? Setiap manusia punya rasa nafsu yang mesti dijaga dan dikendalikan. Namun apa daya, insan tak berdaya saat nafsu mampir bertahta. Jagalah nafsu di hatimu, kendalikan nafsu hatimu. Jagalah nafsu di hatimu, jagalah hati muliamu, jagalah nafsu di hatimu. Kendalikanlah nafsu di hatimu. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu 25 detik lagi. Waduh. Saya nggak lihat waktu, lupa. Gimana? Sudah cukup? Sudah cukup cukup. saja. Bagaimana tadi yang bertanya sudah cukup? Alhamdulillah sudah sangat jelas. Alhamdulillah ya. Terima kasih buat tepuk tangan untuk Nada Bandung. Ustadz Wijayanto, silakan komentarnya. Lain kali manajemen waktu itu penting dan sesekali dilihat jangan liatin saya terus. Iya kan? Habis kayak jam mungkin. Iya. Bagus tentang bagaimana pembunuhan itu juga karena nafsu dan sebetulnya kenapa al-khuru bil khuri, uduna bil uduni, unsa bil unsa, kuping dibalas kuping, hidung dibalas hidung, mata dibalas mata. Ada pembunuhan harus dijawab dengan kisos karena di dalam kisos itu ada kehidupan. Ayatnya mengatakan sesungguhnya di dalam kisos itu ada kehidupan. Artinya menjamin kehidupan. Walakum fil qisasi hayatun. Hayat ya. Dan bagimu, bagi kalian itu dalam kisos itu ada menjamin kehidupan. Karena kenyataannya kalau tidak dijamin orang mudah sekali membunuh anak angkat hanya karena Iya, cari warisan. karena Kemudian dan pembunuhan tidak hanya di situ di mana-mana dan itu salah satu rahasia dan paling tidak membuka mata kita bahwa Islam itu bukan agama yang sadis, tetapi Iya. memang itu untuk jamin itu. Dan bagus jawabannya salah satunya dengan nafsu. Cuman kalau disambung lagi tentang kenapa pembunuhan itu harus dibalas dengan Iya. pembunuhan. Karena mohon maaf, saya juga otokritik untuk hukum di Indonesia. Mohon maaf, kita ini sudah jelas-jelas bunuh 9 orang dengan cara sadis, itu pun sampai sekarang tidak ada eksekusi. Itu ada orang di Jombang bunuhnya secara sadis, jelas-jelas dia 9 orang sudah terbunuh. Yang itu ya, Rian. Iya, ya. iya, Rian itu Dan maksud. ini namanya, ini yang paling mendasar sebenarnya adalah supremasi hukum. Iya. Jadi at-tatbiq atau aplikasi dari aturan Allah itu sendiri. Karena hukum harus memberikan efek jera. Jadi kalau orang takut, ya insya Allah dia akan menjaga dirinya. Kalau di sini sekarang karena sebab duit 1.000 bisa menghilangkan nyawa orang.
Ya, Nauzubillah. karena apa? Karena nggak ada kekuatan hukum. Kalau yang tadi disampaikan mungkin lebih kepada diri, tapi seharusnya memang harus ada kekuatan hukum yang melindungi. Karena dalam teori al-maqasid asy-syar'iyyah itu hifdzun nafs atau menjaga diri adalah merupakan salah satu tujuan diutusnya atau diturunkannya aturan supaya jiwa manusia itu terjaga, darah manusia itu menjadi sangat mahal. Makanya kalaupun harus bayar diat misalnya, kalaupun ada orang yang bisa bayar diat, tebusan kalau dia sudah membunuh, itu mahal banget. Bisa 100 onta dan itu harga yang sangat mahal sehingga orang sangat menghormati darah manusia. Kalau di sini kan gampang. Ya ribut, bayar uang 1 juta aja ada orang yang bisa menghilangkan nyawa orang lain. Bahkan ada ditawarkan di internet, di online itu. Ya. Siapa pembunuh bayaran itu cukup dengan 5-10 juta dia mau melakukan. Ya ini kan sangat naif sekali itu. Padahal diatnya aja 100 ekor onta, yang 40 ekor onta yang sedang hamil. Mau nyari onta di mana? Di Ragunan sudah ada 4 kemarin. Dan Itu juga ontanya nggak hamil. Hamil tapi keguguran. tapi 100 ekor itu bukan hanya ekornya saja bukan. Jadi 100 ekor onta terus ekor onta dikumpulkan itu. Padahal 100 onta. Itu namanya apa? Ustaz? Apa? Zikrul ba'd wa urida bihil kul. Disebut sebagian yang dimaksud adalah seluruhnya. dan pan 100 yang Jangan bawa ekor ekor onta, ya. yang namanya onta, Ustazai, itu dari pala sampai buntut tahu. Iya, Seekornya doang. katanya 1 ekor. Seekor Jadi doang. 100 onta bukan 100 ekor onta terus motongin buntut-buntutnya. Itu 100 ekornya onta. baru. dan kejadian yang kemarin sempat heboh di Saudi, ada seseorang yang membunuh majikannya, kemudian anaknya masih kecil, itu sampai menunggu anaknya dewasa loh. Sampai menunggu anaknya balik, baru ditanya, ini yang bunuh ibumu gimana? Sampai di penjara dulu dan akhirnya baru dilaksanakan hukum kisos. Jadi Dilihat datanya. Di Saudi, mohon maaf, saya bukan apa-apa. Di Saudi itu memang katanya kejam, ada hukum kisos ditentang. Tetapi pembunuhan di Saudi itu sangat-sangat minim dibanding di Indonesia. Di Indonesia itu angka pembunuhan itu spektakuler sekali. ya, kenapa bisa begitu? nyawa manusia ya, Iya. tampak Nah, seperti tahu itu kenapa ya. bisa begitu? Karena sampai detik ini kita ini hukumnya masih menggunakan hukum Belanda. Jadi sejujurnya kita ini sampai sekarang belum merdeka, masih dijajah dengan antek-antek dan peninggalan Belanda. Kalau hukum Quran, insya Allah semua bisa menjadi tenang. Dan saya pernah dapat kisah dari dosen saya waktu saya kuliah. Beliau bilang terjadi pertengkaran antara 2 orang supir yang warga negara Saudi itu menyiramkan air aki ke mata orang Mesir. Kemudian dia minta dikisos. Ya, orang ini minta dibayar, minta berapa aja mau dibayar, tapi yang orang Mesir ini dia bilang enggak, saya minta mata saya yang hilang ini diganti dengan mata. Akhirnya dikeluarkan di rumah sakit. Itulah yang disebut dengan kisos. Jadi orang nggak bisa sembarangan main pukul, nggak bisa sembarangan main ini karena tadi ya kan al anfu bil anfi wal ainu bil ain. Ya, dibalas sesuai dengan apa yang dilakukan. Tapi juga pernah kejadian di zaman Nabi SAW. Ada orang memukul kaki seseorang. Kemudian orang itu mau langsung balas, kata Nabi tunggu dulu. Tunggu sampai kamu sembuh kayak gimana. Enggak, saya mau balas sekarang ya Rasulullah. Kaki dipukul, saya balas. Saya pukul sekencang-kencangnya. Kata Rasulullah jangan. Kamu lihat dulu hasilnya nanti kamu kayak apa nanti baru kamu balas. Tapi dia maksa, akhirnya dia pukul sekencang-kencangnya. Orang yang dibalas itu udah sembuh dan dia ternyata cacatnya permanen. Padahal kalau dia udah sembuh mungkin dia akan memaafkan juga gitu. Ya udahlah saya udah sembuh, saya nggak jadi pukul dia. Tapi karena dia pengen balas hari itu juga. Dan Rasulullah bilang jangan sekarang, tunggu kamu sembuhnya kayak gimana. Sebab kalau kamu sembuhnya kayak gitu kamu boleh balas sampai sesuai dengan itu. Akhirnya dia nggak taat sama Nabi, dia pukul hari itu juga. Dan menurut dia itu sudah seimbang tapi ternyata hasilnya dia sembuh sementara dia dalam kondisi ini sebetulnya ada juga rahmat dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya juga kalau dia bilang udahlah udah sembuh, udahlah nggak usah dibalas. Saya maafin aja kesalahan dia. Karena dalam Al-Qur'an juga gitu. Wal afina 'anin nas, memaafkan manusia saat semuanya sudah berlalu. Ya, terima kasih Ustaz Subki. Gus mau menambahkan sedikit untuk penampilan ini.
sebaik-baik hukuman adalah pengampunan. Dan ciri-ciri orang yang sudah diampuni oleh Allah adalah ringan meminta maaf dan tidak berat untuk memaafkan. Untuk penampilan nada, saya pikir berbeda dengan Hari dan Nabila, masih ada jarak dengan audiens. Ketika mendapatkan panggung, dia tidak memberikan panggung itu kepada audiens, tapi memilikinya sendiri. Berbeda sekali dengan Nabila dan Hari, tapi saya berharap masih bisa diselamatkan dengan SMS. Oke. Ini ada selain Twitter yang banyak, ini dari Merika itu, @Rika Kurnia. Tadi kalau nggak salah Nada tidak membuka tausiahnya dengan salam, apa betul? Oh iya, langsung menjawab aja ya. Iya, langsung ini menjawab tadi itu masukan juga, walau ya, sangat elegan mungkin Tapi kalau ya ditutup dengan salam. Ya. Kekuatan nada memang di Iya. suara ya, di Iya, bacaan tapi Quran. Di bagus. sini Twitter, di Twitter yang masuk, kalau dia dengar bacaan Quran dari nada, rasanya seperti berada di dalam kulkas katanya. Ada Sejuk. Terima kasih Dewan Juri komentar untuk Nada. Nada adalah peserta terakhir kita. Iya. Kami ingatkan 3 tampil hari ini, 1 harus mudik dan 2 akan bisa masuk ke babak final nanti ya. Iya. Di babak Iya. 8 besar. Nada Silakan silakan. SMS-nya Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat taksi rahimakumullah. Jangan lupa dukungan sebanyak-banyaknya untuk Neng Nada dari keluarga Azimat yang sedang hadir di sini, AGPA Nur dan SMK 8, Darul Azkar juga, dan seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Makassar, Darut Taubah. Tong hilap dukungan nak Neng Nada sing Caranya? Caranya, ketik aksi spasi nada kirim ke 9888 untuk pengguna Telkomsel, dan ketik aksi spasi nada kirim ke 97288 untuk pengguna XL dan Indosat. Hatur nuhun. Atur Iya, terima kasih nuhun, Nada. Silakan. Iya. Silakan. Sebentar, Iya. sebentar. Amanah. Apaan ini? Ini oleh-oleh dari keluarganya Hari. Bapak Oh. lurahnya tadi juga. Oh, tadi telat Hari ya, A, ya. Purwokerto. Sudah dibagi? Sudah Mama? Ya udah, berarti buat kita. Buat anak band. Balik Oh, lagi. anak band ya. Itu isinya apa, A? Dan ini pesannya dari ayahnya Hari, jangan dimakan setelah azan subuh. Oh iya, iya. Iyalah. Iya. Ntar aja kalau udah azan maghrib, ya. Isinya apa, A? Isinya Getuk apa sih? goreng. Getuk goreng. Getuk goreng asli Sukoraja. Ih, Makasih terima ya. kasih ya pendukungnya Hari ya, Ya. Bapak. Terima kasih. Tolong dibaca ya expirednya hari ini. Ya. Ah, ya, gimana Ya. dong? Ya, Enggak, bentar enggak. lagi azan lagi. Bukan ya. Masih lama. Iya. Expertnya bukan hari ini, expertnya hari itu. 3 peserta telah tampil, ada Nabila Lampung, Iya. Hari Purwokerto, dan juga Nada Bandung. Iya. Dan sesaat lagi tentunya kita akan mengetahui siapa yang harus mudik dan siapa yang bisa masuk ke 8 besar aksi 2015. Ya, sesaat lagi ya, jangan kemana-mana, tetap di aksi. Insya Allah berkah.